Ibu tasnya yang banyak duitnya itu taruh depannya untuk jadi sutroh. Jangan taruh di belakangnya. Makanya kalau naruh tas di belakangnya ada dua kerugian. Pertama, nggak mendapatkan keutamaan. Kedua, tidak khusyuk. Ketiga, bisa saja hilang itu tasnya. Ayo, yang pernah naruh tas taruh belakang. Lalu kenapa taruh belakang? Taruh depan, jadikan sutroh musolli. Lebih baik dia menumbuh 40 tahun atau 44. Artinya kalau seandainya ini orang yang lewati tempat sujudnya orang lagi sholat, kalau dia tahu hukumannya begitu beratnya, maka lebih baik dia nunggu deh daripada saya dihukum. Sudah dia tidak pakai sutroh, setiap ada orang lagi, ini babnya kan benar. Jika ada orang melewati tempat sujudmu, maka hendaknya engkau tolak dia. Peringatan dari melewati orang yang lagi sholat. Orang yang lagi sholat. Tidak tahu sudah atau belum pembahasan tentang membuat sutratul musolli. Kalau sudah tidak perlu kita bahas lagi. Kalau belum, kalau tidak salah belum. Jadi ada atau surah. Jika kita dianjurkan membuat sutroh. Ini ilmu. Dalam kitab sholat kita, bab kitab kita ada satu kitab sholat. Ada namanya, kita sebutkan, dianjurkan dalam setiap sholat Anda membuat sutroh. Membuat sutroh, sutratul musolli. Sutroh itu pembatas. Di tempat sujud Anda. Di hadapan atau di depan tempat sujud Anda. Sutroh itu, pembatas itu bisa saja tembok yang Anda pilih. Atau tiang-tiang sawari. Atau koper Anda, jangan taruh di belakangnya, Anda langsung menghadap ke koper Anda. Termasuk bahan belanjaan Anda bisa jadi sutroh. Itu dianjurkan Anda membuat sutroh. Itu menunjukkan juga kalau Anda punya ilmu. Kalau ada orang sholat nggak pakai sutroh, menunjukkan dia ada di antara pertama tidak punya ilmu. Makanya jangan sampai setelah ini Anda berani sholat, kecuali Anda membuat sutroh di hadapan Anda. Apakah tas Anda berdirikan, itu tas Anda berdirikan untuk jadi sutroh. Tidak cukup dengan sajadah. Sajadah itu darurat kalau sudah nggak ada. Karena khutut adalah terakhir, sudah tidak membuat apa-apa. Harus sesuatu yang menonjol. Hingga biarpun nanti pada akhirnya ada mengatakan sudah kalau tidak ada lagi sajadah. Lah kalau ada tiang lalu kita menggunakan sajadah kan aneh. Selagi masih ada tiang, pilih tiang. Ada tembok masjid, Anda pilih tembok masjid. Ada orang yang melakukan sholat, Anda pilih dia untuk jadi sutroh Anda. Dalam sholat jamaah, sutroh yang hendaknya diadakan imam saja. Makmumnya ngikut imam. Makmum barisan kedua, sutrohnya adalah barisan di depannya lagi. Dan begitu seterusnya. Kalau Anda memang punya ilmu, tentu Anda tidak akan mau kecuali pakai sutroh. Sehingga kami himbau setiap musola disiapkan sutroh-sutroh. Sebab Nabi mengingatkan dalam banyak riwayat. Termasuk ini sunnah-sunnah yang sangat kuat, tapi sangat ditinggalkan. Sholat semuanya sendiri. Di rumahnya banyak tiang, banyak tembok. Kenapa tidak menghadap ke tiang dan ke tembok? Karena ilmunya hanya dibaca saja, tidak mencoba diamalkan. Bahkan mungkin yang sholat tanpa sutroh, dia punya kitab Fathul Mu'in. Membaca berkali-kali. Nah, kita kan mendapatkan keutamaan kalau Nabi memerintahkannya, menyuruhnya, pasti ada sesuatu yang istimewa dong. Kenapa kita tidak mau melakukannya? Ibu tasnya yang banyak duitnya itu taruh depannya untuk jadi sutroh. Jangan taruh di belakangnya. Makanya kalau naruh tas di belakangnya ada dua kerugian. Pertama, nggak mendapatkan keutamaan. Kedua, tidak khusyuk. Ketiga, bisa saja hilang itu tasnya. Ayo, yang pernah naruh tas taruh belakang. Lalu kenapa taruh belakang? Taruh depan, jadikan sutroh musolli. Pembatas. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Sutroh taruh di depan. Nah, di saat orang sudah membuat sutroh, maka Anda jangan melewatinya. Tapi kalau ada orang tidak buat sutroh, lah ini salahnya dia. Siapa yang ngira kalau dia sholat pinggir jalan? Atau sholat tempat orang lalu lalang? Makanya nanti ada bagi orang yang sudah membuat sutroh, maka haram melewatinya. Tapi kalau ada orang belum buat sutroh, loh,
Jangan-jangan dia tidak sholat, jangan-jangan dia cuma berdiri dok begini, lagi ngafal Quran, ayo. Kalau ada sutroh kan ada tanda. Makanya nanti ada tolong menolong. Kalau sudah orang membuat sutroh, maka Anda tidak boleh melewati di tempat sujudnya. Haram bagi Anda. Kecuali darurat, misalnya Anda lagi sholat, di tengah sholat Anda batal wudhu, ya langkai orang untuk bisa mengambil air wudhu. Jadi kalau orang sudah membuat sutroh, Anda jangan lewat. Kalau orang tidak membuat sutroh, salahnya dia. Ini kan tempat rame-rame, kok tidak pakai sutroh. Yang aneh, sudah nggak pakai sutroh, setiap ada orang beginikan. Anda ini, sudah dia tidak pakai sutroh, setiap ada orang lagi, ini babnya kan mendorong. Jika ada orang melewati tempat sujudmu, maka hendaknya engkau tolak dia. Loh, kapan dianjurkan menolak? Dianjurkan kita menolak kalau kita sudah buat sutroh. Anda belum buat sutroh, ini kan aneh banget. Ada orang di depan pintu sholatnya. Setiap ada orang, wah serem kayaknya. Wah, Masya Allah. Buat sutroh dulu ya Ustadz. Kalau sudah ada sutrohnya kan orang tahu kalau Anda lagi sholat. Kemudian kalau dia tetap melewati, Anda tahan. Mungkin dia lagi lalai. Maka nanti akan dibahas, pembahasan fikihnya adalah kapan dianjurkan kita menolak jika ada orang melewati tempat kita. Pertama, Anda sudah membuat sutroh. Yang kedua, yang lewat adalah orang dewasa dan orang berakal. Kalau anak kecil nggak usah ditolak. Atau dalam dugaan Anda adalah orang yang memang tidak punya udzur. Kalau punya udzur, Anda beri kesempatan. Sehingga kalau Anda mau keluar dari masjid, Anda hendaknya memberi isyarat. Kan ada diajarkan. Kalau Anda batal wudhu, di tengah-tengah sholat, jangan Anda langsung lari begitu. Dipikirlah Anda main-main nanti. Maka dianjurkan Anda megang hidungnya. Sambil Anda berjalan. Nah, untuk memegang hidung itu juga semacam menutup-nutupi, jangan sampai orang biar mengira bahasa hidung yang keluar darah. Atau bagaimana, dia membersihkan atau bagaimana. Lalu Anda melewati. Berarti tahu orang ini ada udzur. Tadi sholat sama kita, begitu megang hidung. Itu kan ada pendidikan dari baginda seperti itu. Kalau langsung, oh, lewat, mikir. Ya enggak gitu. Kalau orang sama-sama ngerti, yang jadi masalah ini loh, jarang belajar ilmu sholat berjamaah. Nama kami rindu, Anda juga membaca mana kitab sholat berjamaah. Kami sebutkan itu semuanya. Agar Anda sempurna dalam melakukan sholat berjamaah. Kalau Anda batal wudhu di tengah-tengah sholat berjamaah, agar Anda diberi jalan oleh orang-orang, karena Anda ingin mengambil air wudhu, maka Anda tutup. Lalu Anda pergi. Tahu, yang ngerti ilmu saya gitu, oh ini ada udzur nih. Nah. Cuman dalam menceritakan kalau engkau buang angin, jangan sampai ketahuan kamu buang angin, tutup hidungmu biar orang menduga kalau hidungmu yang berdarah atau sebagainya. Cuman sama-sama punya ilmu, kamu buang angin berarti. Jadi sudah tahu. Cuman ini yang berikan tanda bahasanya kayak ini, bab ini. Jadi orang ngerti, jadi nggak usah ditolak karena dia pengen segera keluar dari tempat sholat untuk bisa mengambil air wudhu. Ini tolong diambil kitab ini juga. Ini tentang sutratul musalli, tentang itu ada semuanya. Jadi kalau anak kecil jangan ditolak, anak kecil ditolak. Ini namanya anak kecil belum balik. Dan hukumnya haram kalau Anda melewati tempat sujud yang sudah membuat sutroh. Haram bagi Anda melewati tempat sujud yang sudah membuat sutroh. Orang sujud membuat sutroh. Karena sutroh itu adalah untuk menjaga dia. Sutroh itu adalah sedikit dimiringkan. Boleh di tempat lurus tempat sujudnya, ada sedikit dimiringkan sedikit. Itu bisa tas, bisa tongkat Anda tusukkan ke tanah. Kalau gambarannya adalah, itu kan sholat di padang pasir dalam hadis Nabi menusukkan asal tongkat, ngadep ke tongkat. Seperti itu. Baik, kita langsung aja ya. Anda waspada, hati-hati. Kalau sudah ada orang buat sutroh, Anda jangan melewatinya. An Abi Juhaim Al-Ansari dari Abi Juhaim Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepadanya. Kalau Rasulullah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la ya'lamul marru baina yadayil musalli. Kalau seandainya orang yang melewati tempatnya orang sholat
yadda itu di hadapan, maksudnya tempat sujudnya. Nah, mohon maaf, kita sempurnakan masalah sutra. Sutra itu ada batasnya. Antara Anda berdiri dengan batas Anda tidak boleh lebih dari 3 dhira'. 3 dhira' itu 3 kali ini. Kalau tidak salah ini adalah mungkin 40 cm. 40 cm. Kalikan 3. Intinya itu perkiraan cukup untuk tempat sujud. Kalau terlalu jauh tidak dianggap sutroh lagi. 4 meter sutrohnya, enggak. Jadi diperkirakan 3 dhira'. 1, 2, 3. Sekiranya cukup Anda untuk sujud, biar tidak rakus tempat. Dan sesuatunya tersebut hendaknya sebisa mungkin tidak kurang dari 2/3 dhira'. Satu dhira' itu tidak tahu berapa, lupa. Kemarin kita hitung berapa satu dhira' perkiraannya. Jadi 1/3-nya, 2/3-nya. Jadi begini. Jadi ketinggiannya beginilah kurang lebihnya. Atau kalau tidak ada, yang jelas sesuatu yang menonjol. Bukan sekedar. Terakhir pakai garis, garisnya di ujung ke sana. Dikasih garis, bahasa ini adalah yang aku butuhkan. Membuat garis. Membuat garis itu terakhir di saat kita tidak bisa menancapkan tongkat, atau tidak bisa mencari tiang, tidak bisa meletakkan tas kita, atau tidak bisa memberdirikan sepatu kita. Kalau sepatu bisa diberdirikan, berikan di situ, tancapin sepatu kita. Seperti itu. Urusan sajadah terakhir sekali sajadah. Bahkan sebagian tidak menganggap sajadah sebagai sutroh, enggak ada. Karena enggak ada sesuatu yang menonjol di atasnya. Bahkan sajadah itu apakah dianjurkan atau tidak, bagaimana? Kalau ganggu orang lain, sajadah yang gede, orang yang kecil, sudah itu pelit banget, ya akan menjadi sholat tidak tertib nanti. Atau sajadahnya 3 tahun nggak pernah dicuci, dikasihkan ke orang, bisa batuk-batuk itu nanti. Nah. Dan kita ingin melatih setiap dari kita itu, sholat kita tidak harus pikir sajadah. Supaya tahu bahasanya tempat bumi Allah semuanya suci. Jangan sampai kena was-was dan sebagainya. Biarpun pada dasarnya boleh kita buat alas. Dan pastikan adalah, kalau bisa mungkin adalah sajadah Anda tidak ada apanya kemarin. Tidak ada gambar ukir-ukirannya. Biar Anda tidak berkhayal tentang lukisannya, gambarnya, tiangnya miring dan sebagainya ya. Karena Nabi pernah menyingkirkan sesuatu di hadapannya yang bergambar. Biarpun itu katanya gambar Ka'bah, gambar ini dan sebagainya. Baik, ini masalah keutamaan. Tidak perlu nanti ribut di rumah mengatakan haram. Oh enggak. Tidak sampai haram, akan tapi itu mengganggu kekhusyuan. Sebaiknya dihindari. Kalau perlu alasnya adalah sesuatu yang polos, tidak ada warna-warninya. Warna boleh, warna putih, warna apa, tapi tidak ada warna-warninya, tidak ada gambar-gambarnya. Termasuk peringatan bagi yang punya kaos, di belakangnya ada tulisannya, itu hendaknya Anda tutup dengan baju yang lain. Tulisannya bikin cerem, lu ngapain lihat gua? Kan gak enak banget. Allah Akbar. Nah. Suatu ketika ada satu kaos, kira-kira terganggu enggak ini? Orangnya gagah begitu dan sedikit pemalas. Misalnya tulisannya kaum rebahan. Misalnya, atau ini grup pemalas. Nah, tulisannya menggelitik begitu kan ya. Menjadikan orang di belakangnya adalah jadi membaca. Tolong lihat, kalau jaket pun bertulis jangan dibawa untuk sholat, mengganggu orang yang di belakang Anda. Kalau ada tulisan logo-logo perusahaan Anda atau biar di depan saja. Supaya tidak di belakang, supaya tidak mengganggu orang yang di belakang Anda. Ini kan adab semuanya. Kalau ternyata pakai tulisannya, copot untuk sementara. Biar tidak mengganggu orang yang di belakangnya. Kita lanjutkan. Qala Abu Nadhr, la adri la ya'lamul maru, kalau seandainya mengetahui orang yang melewati baina yadil musalli, di hadapan orang salat. Tentunya dengan ketentuannya tadi, mada alaihi, apa yang akan ia dapatkan daripada hukuman, maksudnya dosanya. Lakana ayyaqifa, maka niscaya untuk dia berdiri menanti arba'ina 40 khairan, lebih bagus daripada ayyamurra baina yadayhi, daripada melewati. Lebih baik dia menunggu 40 tahun atau 40 apa. Artinya kalau seandainya ini orang
yang lewati tempat sujudnya orang lagi sholat, kalau dia tahu hukumannya begitu beratnya, maka lebih baik dia nunggu deh daripada saya dihukum. Artinya ini ancaman betul. Kalau Abu Nadir berkata, la adri, aku tidak ngerti, kalau arba'ina yauman au syahron au sanatan, muttafaqun alaih. Artinya 40 hari, atau 40 bulan, atau 40 tahun. Mungkin semuanya. Artinya apa? Lebih baik nunggu daripada harus melewati tempatnya orang sholat. Tapi tolong tempatnya orang yang sholat, yang ngapain, yang sudah membuat sutrah. Wakhrajul Bazzar, Imam Bazzar meriwayatkan, Imam Hajar meriwayatkan satu hadis, faqala fihi, disebutkan di dalamnya, al-ayyaku ma'arba'ina kharifan. Kalau seandainya dia harus berdiri 40 tahun, khairun lahu min ayyamu romaina yadahi, lebih bagus daripada untuk melewati tempatnya orang sholat 40 tahun. Jadi ada riwayat 40 tahun. Kharif itu musim. Jadi 40 musim, jadi 40 tahun. Yang perlu diperhatikan adalah dipahami begitu beratnya. Makanya jangan gampang nyerobot melewati orang lagi sholat. Wa Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum, jika salah satu dari kalian melakukan salat, ila syai'in yasturula, inilah yang diambil para fuqaha. Kalau ada seseorang salat, makanya ini harus dibaca hadis ini, jangan setiap ini ada baru langsung setiap orang ditolak, dia sendiri nggak menjalankan sesuatu yang harus dilakukannya, nggak membuat satir, nggak membuat sutroh, sebab orang menolak. Ini lihat hadis ini. Idza shalla ahadukum, kalau salah satu kalian sholat, ila syai'in yasturuhu minan nas, menghadap kepada sesuatu yang bisa menghalangi orang, ada sutroh tadi kita sebutkan, bab sutroh itu panjang, hadisnya banyak sekali. Fa arada ahadun, kalau ada satu orang ayyajtaza, untuk melewatinya, menyeberanginya, baina yadayhi, di hadapannya, falyadfa'la, yang menolak itu kalau sudah membuat. Anda tolak, orang yang mau melewati Anda tolak. Siapa? Anda menolak, nah maka ini disunahkan. Imam Nawawi mengatakan tidak ada yang mengatakan wajib kita menolak, sunnah menolak. Kita disunahkan untuk menolak agar dia tidak melewati tempat sujud kita. Kapan? Di saat kita sudah membuat sutroh, seperti disebutkan dalam hadis. Fa'in abah, kalau mereka masih tetap mau, falyuqatilhu. Wah, ini serem kayaknya. Hendaknya dibunuh. Oh, bukan begitu maksudnya. Falyuqatilhu, maka hendaknya kau tolak lebih tegas lagi. Apa makna falyuqatil ini? Bermacam-macam penafsiran. Di antaranya, kalau tiba-tiba kedorong begini kau sampai mati, ya jangan keras-keras aman. Ini salah memahami, langsung falyuqatilhu pakai pedang jures. Ya ini bukan. Maksudnya adalah jika seandainya kamu dorong kok, kemudian sampai dia tiba-tiba mati, tidak kena hukuman apapun. Karena dia yang salah masuk wilayahmu. Fa innama huwa syaitonun, karena dia itu syaiton. Kenapa? Syaiton itu kan biasa ganggu orang sholat. Lah kok ada orang ganggu orang sholat, maka dia kayak syaiton. Jadi kalau Anda tidak peduli dengan orang yang lagi sholat yang sudah membuat sutroh, Anda bisa jadi kayak syaiton. Jika tidak darurat, Anda jangan melewatinya. Anda lewat muter di belakangnya dan sebagainya. Cuman bagi yang sholat harus tahu diri dong. Sholat di depan pintu nggak pakai sutroh lagi, ya ini penyakit itu. Makanya ilmu itu penting. Ilmu sederhana. Hal-hal begini belum tentu orang yang baca kitab gede pun bisa mengamalkannya. Karena ilmunya hanya ilmu dilewati saja, bukan dirasakan. Maka yang di sini hendaknya mengamalkannya. Biarpun Anda di rumah sendiri, kenapa sih bantal turunkan, berdirikan untuk dijadikan sutroh? Loh, ada pahalanya, Nabi merintahkan kok, bukan sepele. Jadi kalau Anda melakukan sholat sunnah, sunnah di atas sunnah, di saat Anda bisa membuat sutroh, biarpun di rumah sendiri, pintu Anda kunci, nggak bakal ada orang melewatinya. Nah, kan? Ini bukan urusannya orang melewati, Anda ikut petunjuk Nabi. Kalau ingin sholat, bikin sutroh. Bahasa sutroh harus paham, sutroh itu pembatas tadi, jangan sutroh nanti diartikan yang lain. Fi riwayat dan riwayat wal yadra'hu mastata'. Wa qalu yadra'u bidal muhmalah, dal enggak pakai titik, tsumma hamzatin kemudian hamzah. Ay yadfa'hu. Hendaknya ditolak. Ditolak, jangan.
Cuman kadang kita menemukan orang sudah dia nggak pakai sutroh. Wah. Setelah itu ada orang lewatnya, 100 kali lah dia. Oh, dia nggak tahu kalau dia sholat. Kan banyak orang berdiri situ. Baik. Wa akhrajahu Ibnu Majah mengeluarkan satu hadis bi isnadin sahih dengan isnad sahih bin hadis Ibnu Umar dari hadis Sayyidina Umar, fa in aba, kalau dia tidak mau sudah ditolak kok masih tetap saja mau nyebrang, falyuqatilhu, hendaknya dia menolak dengan lebih keras lagi, kayak orang ngajak perang maksudnya. Kalau memang orangnya nakal banget. Dengan catatan tadi falyuqatilhu, dia enggak bikin sutroh, nolaknya keras-keras. Setelah kita membuat sutroh, ini tempat sholat kita, dan di sana ada jalan yang lain, tidak ada udzur lewat, tegas. Fa inna ma'hu al-qarin, karena sesungguhnya bersamanya al-qarina. Jadi manusia itu ada qarin dalam dirinya. Qarin dari bangsa jin dan qarin dari syaitan. Qarin dari jin yang masuk Islam, jin, ada qarin dari syaitan. Qarin dari syaitan itu selalu mengajak kepada ketidakbaikan. Disarai oleh para pensyarah hadis bahasanya, itu dia orang yang masih memaksa ingin nyebrang di tempat sujudnya orang lagi sholat yang sudah membuat sutroh, dia itu telah mengikuti korinnya setan. Artinya ya kayak setan sudah, maka hendaknya ditolak. Nah, inilah ilmu kesempurnaan dalam melakukan sholat. Biarpun itu sholat sunat, buat sutroh. Biarpun Anda di kamar yang tidak mungkin ada orang yang melewati Anda, buat sutroh. Kemudian di saat Anda sudah buat sutroh, kalau ada orang lewat Anda, tapi dengan catatan tadi ya, Anda buat sutroh yang memenuhi syaratnya. Kalau sutrohnya belum memenuhi syarat, tidak. Sutroh hanya memenuhi syarat. Kemudian ada orang lewat, baru Anda tolak nanti. Dan menolaknya pun tentunya ada beberapa rambu-rambu. Tidak boleh melakukan gerakan, 3 gerakan berturut. Batal. Pakai stop. 1. Tarik. 1. Tidak boleh. Nggak boleh gitu. Batal dengan 3 gerakan tangan yang berturut-turut, itu membatalkan sholat. Ini saja yang bisa dihadirkan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang hukum meninggalkan sholat. Ini saja. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.